Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian. Nah, ini video adalah request dari subscriber ya. Dia minta update tentang kura-kura. Nah, terutama kura-kura yang kecil ini. Nah, ini kan kalau teman-teman ngikutin sosial media saya atau YouTube saya soal kura-kura, kan saya pernah posting bahwa kura-kura saya Bauri akhirnya beranak ya dan jadi menetas, yaitu tepatnya di bulan Januari tahun 2021 ya. Jadi sekarang itu udah 1,5 tahun lebih. Nah, update-nya bagaimana? Nah, nanti kita bikin nih di video ini, kita tunjukin. Kebetulan juga lagi mau dikuras nih kuranya nih. Nah, waktu itu bagi yang belum nonton, nah kira-kira itu waktu itu beginilah ini waktu menetas gitu. Ore, menetas kura-kuranya. Jadi ini yang satu infertil. Karena waktu itu dia nelurnya belum dibuahi ya, dia karena masih pisah. Habis itu saya campur nelur lagi, nelurnya di air sih. Terus kita taruh di situ dari 4 Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan lebih nih baru netas ini. Alhamdulillah akhirnya netas juga. Ini 2 kali. Nah, itu tadi ya, refresh ya. Jadi setelah saya miara kura dari 2011 sampai 2011 kayaknya, mulai dari darat terus air, memang itu pertama kalinya saya bisa CB kura-kura sendiri atau menetaskan kura-kura sendiri. Karena selama ini tuh kalau kura-kura kan itu butuh ini ya, butuh tempat yang gede untuk breeding gitu. Sementara kan tempat kita ini terbatas gitu, bisanya di bak gitu. Nah, akhirnya saya kemudian piara kura-kura Bauri itu di bak. Kan bisa tuh karena dia kecil, dia salah satu kura-kura yang terkecil, salah satu, bukan terkecil ya. Nah, salah juga kalau dibilang kecil, tapi salah satu. Tapi kalau ukuran rata-ratanya itu termasuk kecil gitu. Tapi kalau di jumlah ada yang pernah ditemukan lebih gede segala macam tuh kalah sama kura-kura yang lain, tapi dia itu kecil. Jadi bukan stingpot juga, stingpot lebih gede dari ini gitu. Kan selama ini ada yang bilang bahwa stingpot tuh kura-kura terkecil, salah. Sama Bauri aja kalah jauh dia. Nah, jadi kalau mau cari kura-kura paling nggak di pasaran yang paling kecil ya Bauri gitu. Tapi emang agak jarang sih ya. Ini banyak nih yang nanyain kura-kura ini jual nggak, belinya di mana segala macam, nggak tahu ya saya. Ini belinya udah lama. Nah, kita akan ini kura-kuranya sekarang ini agak butek ya karena udah lama nih belum saya kuras. Nih kita akan kuras nanti, jadi sekalian kita bahas ya, jadi biar jelas, biar kelihatan. Oke, kita kuras dulu. Nah, ini udah kita kuras ya. Ini memang tempatnya udah lama banget, tahunan, jadi udah agak jelek baknya. Tapi emang idealnya kura-kura itu dipiara di bak yang warna putih ya, biar cerah gitu. Nah, ini nih kura-kuranya setelah 1,5 tahun, tidak pernah saya sikat, tidak saya apa-apain, pokoknya saya biarin gitu aja. Jadi cuman kasih makan pelet gitu aja sih. Peletnya juga pelet koi yang murah aja gitu. Waktu kecil sempat dikasih cacing beku sebentar gitu, sisanya sih pelet kecil-kecil gitu. Jadi emang ini agak nggak saya urus begitu istimewa gitu. Karena waktu itu agak bosen main kura juga gitu kan, saya biarin aja. Nah, 1,5 tahun tuh segini gini. Dari perbandingan yang kecil gitu, sekarang segini. Ini termasuk kalau untuk kura-kura Bauri termasuk gede ya ini ya. Kuranya gede karena dia kecil banget. Orang jantannya, indukannya aja cuma segini palingan, kecil dia. Nah, itu saya kasih ikan mujair atau ikan nila, itu nggak ngerti ya. Kayak nila sih. Itu biar apa? Biar makanin nyamuk. Jadi kalau kita piara kura, kalau bisa kasih ikan, biar jentik-jentik nyamuknya dimakan, karena kura-kura nggak makan jentik nyamuk. Nanti biar kita nggak banyak nyamuk tuh di rumahnya. Nah, ikannya sengaja gede biar nggak dimakan. Kalau ikannya kecil ntar dimakan. Tapi nggak apa-apa sih kalau rajin ngasih ikan kecil. Tapi kalau rajin kuras sih nggak ada ikannya nggak apa-apa gitu. Kalau saya nih suka nggak saya kuras lama gitu kan. Yang penting apa? Airnya ini banyak. Maksudnya dibanding dengan dia, kapasitas airnya lebih banyak, jadi nggak bikin cepat kotor. Kalau cepat kotor nggak rajin diganti, nanti biasanya dia cell rot ya, atau cangkangnya itu busuk. Nah,
ini kita angkat ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nih yang kemarin penasaran. Mau digigit. Gigitnya lumayan. Nih, cangkangnya kan cerah kan, nggak pernah disikat. Ini cerah. Oh ya, ini perbedaan ya. Jadi sebelum yang agak coklat itu, yang agak coklat nih sel lama ini, ketika saya tempetin di tempat yang agak gelap. Lalu ketika saya tempetin di tempat yang putih, walaupun nggak saya sikat, tuh lihat nih perbedaannya kan, tumbuhnya makin cerah. Jadi emang salah satu rahasia main kura itu biar cerah, tempetin tempat yang putih. Lalu makanannya cari pelet yang mengandung spirulina. Nah, saya pakai Sunkoi spirulina. Nih kayak gini nih. Nih, terlihat kan ininya. Tuh. Ini kuranya khas Bauri, dia ada kuning-kuningnya ya di kepalanya. Lalu sebenarnya jadi kan 3 strip mud turtle. Ini 3 stripnya. Biasanya kalau kita nggak cerah kuranya tuh stripnya cerah kelihatan. Jadi kalau dia hitam, stripnya kelihatan 3 gitu. Karena ini cerah, stripnya masih kelihatan tapi dikit-dikit. Ini teman-teman. Ini agak galak. Ini cowok apa cewek ya, belum ketahuan. Tapi kayaknya kalau lihat kecilnya sih ini, tapi nggak tahu juga ya, ini kayak cewek sih. Tapi nggak tahu juga. Dulu yang bapaknya itu, yang cowok juga waktu segini buntutnya masih kecil, tapi ternyata pas udah masuk dewasa jadi buntutnya gede banget. Ya berarti dia ini jantan gitu. Nanti kita lihat yang bapaknya ya. Nah, maknya ini itu tahun ini nggak produksi lagi karena maknya ini meninggal. Jadi meninggalnya karena belakangnya sini hancur ya, bagian belakangnya. Jadi kura-kura mat itu saya pernah punya Bauri, pernah punya Razorback yang maksudnya yang sepasang ya. Itu ya gitu, kalau waktunya kawin dihajar habis. Kadang matinya itu di tenggorok di tengkuknya hancur, digigitin namanya cowok. Kadang belakangnya ini karena dipanjat ya, itu hancur. Nah kemarin tuh maknya ini setelah menelurkan ini untuk ternyata rusak bagian belakangnya. Lalu kemudian cell road, entah dia agak stres juga dikejar-kejar sama jantannya, akhirnya ngambang mati. Tapi udah nelor 2 kali, yang pertama 2, yang kedua 2, ini jadi 1 ini. Jadi ya mati tapi ada gantinya, jadi nggak begitu nyesek sih emaknya itu. Nah sekarang bapaknya itu masih pengen kawin terus. Nah saya kasih yang indukan lagi baru, tapi kayak masih remaja, jadi masih belum masih belum mature kayaknya, jadi masih belum nelur. Biasanya ciri-ciri kura yang udah mature itu walaupun nggak ada jantannya, dia bisa nelur di bak atau di airnya. Nah itu kalau udah kayak gitu campur ke jantan. Nah ini waktu dia netes itu kan sebenarnya telurnya ada 2, tapi yang netes 1. Kenapa? Yang satunya netes ketika saya pisah dengan jantan. Artinya apa? Telurnya itu nggak fertil gitu, infertil karena nggak dibuahi jantan. Lalu kemudian saya gabung lagi sama jantan ibunya ini, induknya ini. Lalu dikawinin gitu, dikejar-kejar, dihajar, terus akhirnya dia nelor tapi di air. Tapi walaupun nelor di air karena fertil, terus kemudian kita ambil dan segera ditempetin di tempat penetasan, ya dia netas. Ini netasnya agak lama ya, waktu itu hampir 3 bulan. Saya kira nggak netas, bisa saya buang gitu kalau ini, cuman waktu itu saya biarin aja. Tapi ternyata 3 bulan kemudian pas bulan Januari dia netes. Nah kita lihat ini ya yang indukannya ya. Ntar ini update ya, ini indukannya, ini bapaknya yang tadi itu. Ini kecil kok, Bauri itu kecil. Nah indukan itu cuma segini. Nah ini kalau nggak disikat nggak apa, ini belum saya bersihin nih. Ada 3 strip gini kan. Nah ini ada 3 strip, ini lumut segala macam ya. Ini jantan. Bagi teman-teman yang belum tahu, nih jantan tuh kayak gini nih. Ini buntutnya gede banget. Nih jantan kayak gini, buntutnya gede banget tuh buntutnya sampai ke samping sini. Nah ini betina tapi baru, jadi dia belum bisa nelur kayaknya nih. Ini baru betinanya, dia masih stres nih. Baru saya campur beberapa minggu. Nah, dia dikejar-kejar, jadi agak stres. Nah biasanya betinanya juga gitu ya. Yang saya sebelumnya juga begitu. Jadi betina itu kayak lebih cerah gitu dibanding dengan jantannya. Nah,
ngerti kenapa. Dulu yang emaknya itu yang betina juga kayak gitu. Nah kalau tempat kayak kandangnya gini aja, ini kontainer kecil, kasih pasir. Dulu pernah betina yang mati, pernah nelur di pasirnya, pernah nelur di dalam airnya juga pernah tuh, langsung mau dikawinin lagi, sampai lari-lari agak stres juga. Tapi saya pantau sih, kalau misal udah luka sih saya pindah gitu. Ini belum saya kuras ya, ini agak butek, terus biasa ada ikannya juga, jadi biar makanin jentik-jentik. Nah, ini semoga ini nanti menghasilkan juga ya, karena sekarang udah agak jarang nih di pasaran kura-kura bauri. Ini mau nyari juga saya sebenarnya kalau ada pelihara. Saya cuman mau piara yang bauri aja karena ini ya, biar gak makan tempat gitu. Ini tempat segini aja sebenarnya kalau satu laki 2 betina atau 3 betina itu masih muat gitu, buat breeding gitu. Itu mau dikawinin lagi. Oke, kita balik lagi yang ke anaknya. Nah itu tadi yang orang tuanya ya. Nah ini balik lagi ke anaknya. Ini bagus tuh. Kalau keramat itu memang bagus, jadi kecil gitu, nggak perlu tempat yang gede-gede buat miara. Nah, teman-teman, kecil, bagus bentuk ininya. Kalau masih kecil dia atasnya itu warna kuning gitu. Dulu bapaknya tuh kepalanya kuning banget. Zaman masih ini ya, masih saya piara sikat ya, 2 hari sekali ganti air sikat itu keren. Lama-lama sekarang kayak gitu tadi itu bapaknya tuh saya piara dari ini banget, dari bayi banget, dari hatchling lah, baru nentes banget gitu. Dulu aja harganya berapa ya, sekitar 600.000 ya. Terakhir tuh saya pernah ditawari baby bauri yang masih kecil habis nentes, tapi masih sebulanan loh, 2 bulanan tuh 900 gitu. Kemarin ada yang namarin juga 600, tapi emang nggak ada harga pasti sih ya, tergantung sellernya sih. Kalau tanya harga kan ada yang nanya juga harga berapa, ya saya nggak ngerti juga karena udah lama banget saya beli kura-kura ini gitu. Nah kira-kira setahun setengah itu segini ya teman-teman. Untuk perbandingan, maaf nih tangga sebelah lagi renovasi jadi masuk soundnya ya, semoga masih kedengaran. Nah, kira-kira segini nih, telapak tangan segini. Nah induknya tadi kan dewasanya 10 groundnya segitu tadi, teman-teman udah ngeliat juga kan. Jadi bagi yang tanya update soal kura-kura bauri ya segini nih, 1,5. Gampang kok ini, pemeliharaannya sangat gampang. Bahkan untuk yang males nggak ada waktu nih bisa. Beda ya, kalau kura-kura darat tuh males mati biasanya. Karena apa? Misal males jemur segala macam ntar sakit mati. Makanya saya dulu beralih dari darat ke air, karena kadang-kadang saya ada waktu pagi untuk jemur segala macam, kadang-kadang ntar kalau udah sibuk kerja nggak bisa lagi. Jadi mending kura-kura air aja saya waktu itu kan beralihnya, karena apa? Lebih gampang dipiara ya, lebih apa ya, bukan gampang ya lebih relatif lebih gampang dipiara dibanding dengan kura-kura darat gitu. Nah ini teman-teman ya, gimana nih tuh. Ini berapa senti ya, 4 ya, 4 apa 3? 4 ya, 3 cm. Tahun setengah nih, pas nih Januari 2021. Kayak gini teman-teman. Ya, begini aja. Nah, airnya kalau baby kura-kura ini itu kan dia bukan perenang yang handal ya. Dia perenangnya gini-gini aja. Nah, airnya jangan tinggi-tinggi. Jadi biar dia bisa memakan kalau kita kasih pelet gitu. Beda dengan kura-kura yang kakinya itu lebar gitu loh ya, yang dia bisa berenang gitu. Dia model berenangnya nggak terlalu ini juga gitu. Ya bisa aja sih ditaruh tinggi, cuman biasanya lebih ini ya, lebih merepotkan kura. Makanya ada kalau kura ditaruh di akuarium tuh kasihan, dia harus renang untuk makan, kadang-kadang mati yang di situ. Nah idealnya kura-kura gini aja, airnya dikit-dikit aja. Nah perlu tangkringan nggak? Kalau mod selama ini sih pengalaman saya nggak dikasih tangkringan juga bisa gitu, nggak masalah. Kadang dikasih tangkringan malah ada mineral deposit atau kerak airnya di tempurungnya malah jadi jelek. Gini aja. Nah ini juga nggak pernah saya jemur gitu. Memang idealnya sih dijemur beberapa hari sekali gitu biar. Tapi ini nggak saya jemur, tapi memang ada kayak gini aja, matahari masuk gitu. Ini sehat-sehat saja
sehat-sehatnya, nggak pernah sakit, pertumbuhannya normal, bagus. Ya gitulah teman-teman. Oke teman-teman, itulah update kura-kura bauri saya. Nih buat yang tadi request. Ya gimana? Semoga bisa menjawab ya. Nah silahkan kalau mau minta request lagi, nanti kita bikin lagi video kura-kura ya, barengan dengan ikan. Sekarang kan fokusnya lagi di ikan, nanti kura-kura lagi nggak apa-apa. Karena emang nggak ada yang baru ya, tinggal bauri sama res albino sih kura-kura saya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Seperti biasa, kalau suka dengan video ini silahkan like, silahkan share, silahkan juga subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti video-video baru di channel ini. Terima kasih bagi yang telah mengikuti video-video di dunia Dian selama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.